Dengan sedikit keberanian, aku melangkah keluar dari rumahnya Santi. Aku sedikit kesusahan karena harus membawa 2 koper besar berisi pakaianku yang tak mungkin kutinggalkan di rumahnya Santi. Badanku sudah mulai basah karena curah hujan yang cukup deras, sehingga mulai merembes dari payung yang kukenakan. Deringan ponsel membuatku lebih kewalahan, karena kedua tanganku sudah penuh dengan barang bawaanku. Aku berhenti sejenak untuk menerima panggilan itu. Namun, sayangnya suara Santi tak bisa ku dengar karena tertutup derasnya suara hujan. Langkah kakiku terhenti saat sebuah cahaya dari lampu mobil yang begitu terang menyinariku. Mataku sedikit silau dan kesulitan untuk melihat siapa yang ada di depanku. Yura, ayo kita pulang. Mas Raka. Aku tidak mau, Mas. Kamu jangan bikin aku emosi. Ayo pulang. Ia menyeretku paksa hingga membuat lenganku kesakitan. Sakit, Mas, lepaskan. Tidak, sampai kamu mau mendengarkanku. Aku lebih tak kuasa ketika tubuh yang lebih kuat itu memaksaku untuk masuk ke dalam mobil. Namun, saat ia sibuk menaikkan kedua koperku ke dalam bagasi, aku memanfaatkan celah ini untuk segera kabur. Jika aku kembali ke rumah itu lagi, aku tak yakin aku bisa keluar untuk kedua kalinya. Aku berlari sekencang mungkin, dan tak memperdulikan teriakan Mas Raka yang terus memanggil-manggil namaku. Sialnya, jalanan yang licin membuat aku terpeleset dan sepertinya kakiku sedikit terkilir. Aku menjadi kesusahan untuk berjalan karena kaki mulai terasa sakit. Namun, itu tak membuat aku berhenti. Aku tetap melanjutkan langkah kakiku meskipun terpincang-pincang. Hingga sampai di ujung jalan, aku sudah tak kuat lagi untuk berjalan, tubuhku ambruk ke tanah. Sayup-sayup aku mendengar suara mobil yang mendekat ke arahku. Sepertinya aku harus pasrah jika Mas Raka akan membawaku kembali ke rumah malam ini. Namun, aku merasakan sebuah tangan lain yang menyentuh pundakku. Yura, kamu baik-baik saja. Bima, ya benar itu Bima. Bagaimana bisa ia menemukanku di sini? Ingin ku bertanya lebih banyak, tapi ini bukanlah saatnya. Ia langsung menggendongku dan menaikkanku dalam mobilnya. Tak lupa, ia menutupi tubuhku dengan jaket yang ia kenakan. Sabar ya, sedikit lagi kita akan sampai. Ucapnya, yang melihat aku sedikit menggigil karena kedinginan. Aku tak tahu ia akan membawaku kemana malam ini, namun, aku yakin bersamanya aku akan aman. Malam yang mencekam itu akhirnya terlewati juga. Bima membawaku ke rumah tantenya untuk menginap. Jaraknya sedikit jauh dari rumahku, namun di sini sangat tenang, jauh dari jangkauan tetangga membuatku tak perlu was-was lagi. Seperti halnya Santi, Bima pun tak bertanya tentang apa yang terjadi padaku, seolah dia sudah memahami semuanya. Oh iya, ponselku di mana? Maaf, ponselmu sengaja aku buang, karena aku takut lokasi kita bisa terlacak dari ponselmu. Tapi, jangan khawatir, aku akan menghubungi temanku, untuk mengembalikan semua file-file pentingmu yang tersimpan di sana. Iya, nggak apa-apa Bim, makasih sudah mau membantuku. Namun, aku boleh pinjam ponselmu? Aku perlu menghubungi sahabatku untuk mengabarinya, sekaligus menanyakan kondisinya. Siapa? Santi. Jangan khawatir soal Santi, aku sudah menghubunginya lebih dulu,
dia baik-baik saja, dan dia sudah tahu tentang keadaan kamu. Makasih banyak ya Bim, aku berhutang budi kepadamu. Udah nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu, tenangkan dirimu. Kalau kamu belum mau cerita nggak apa-apa, aku akan tunggu sampai kamu siap. Aku tercengang mendengar kata-kata Bima, bagaimana mungkin, ada orang luar yang bukan siapa-siapaku ternyata adalah orang yang paling mengerti akan diriku. Melihat sikap Bima seperti ini, aku jadi sangat malu apalagi mengingat perlakuan Mas Raka waktu itu ke Bima. 2 hari untuk bersembunyi sekaligus menenangkan diri, kurasa sudah cukup. Kini, saatnya aku kembali ke dunia nyataku untuk menghadapi masalahku. Aku tak mau terus-terusan bersembunyi dan lari dari masalah. Ya, aku bisa menyelesaikan semuanya ini. Mari kita selesaikan ini satu persatu, gumamku dalam hati sambil menarik nafas panjang. Pertama, aku memilih untuk berkunjung ke toko bunga milikku. Bukankah ini menjadi tanggung jawabku juga? Kakiku mulai melangkah masuk ke dalam toko yang masih bertuliskan logo Close itu. Di dalamnya, aku mendapati 2 karyawanku yang sedang berbenah. Bu Yura. Keduanya kompak terkejut mengetahui kedatanganku. Di mana Nadia? Aku mencari karyawanku yang waktu itu ikut serta bersamaku saat meeting bersama kantornya Bima. Nadia sudah berhenti, Bu. Hah, kenapa? Aku kaget mengetahui Nadia yang sama sekali tak mengabariku. Sejak kejadian waktu itu, besoknya dia sudah tidak masuk kerja lagi. Kenapa? Apa dia sakit? Aku tak yakin jika Nadia mengundurkan diri, karena mengingat dia sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk menopang biaya pengobatan ibunya. Sebenarnya, tergambar sedikit rasa takut di wajah karyawanku seakan tak ingin memberitahuku. Ada apa? Katakan saja. sebenarnya, Pak Raka yang memberhentikan Nadia. Apa? Bagaimana bisa Mas Raka memecat karyawanku? Sungguh sangat keterlaluan. Kini, tak ada lagi keraguan dalam hatiku untuk berpisah dengannya. Menggunakan telepon toko, aku mencoba menghubungi kedua orang tuaku. Kebetulan sekali ternyata ibu dan ayahku sekarang tengah berada di rumah kami. Kamu yakin? Mau ke sana sekarang? Aku membaca sebuah pesan masuk yang dikirim Bima di ponsel baruku. Iya Bim, aku harus menyelesaikan semuanya. Kebetulan orang tuaku juga sekarang ada di sana, balasku. Oke, semoga semuanya lancar. Hubungi aku kalau sudah selesai, balas Bima lagi. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas dan langsung melanjutkan perjalananku. Semoga kali ini kedua orang tua bisa mengerti dan menghargai keputusanku. Jantungku mulai berdegup kencang saat kakiku menginjak rumah ini lagi. Rasa kecemasan muncul dalam hatiku untuk bertemu dengan Mas Raka lagi. Dan, sebuah tamparan keras langsung mendarat di pipiku, untuk menyambut kedatanganku.